Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pejuang Bangsa Konoha. Bagaimana hari ini teman-teman? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang berkah. Amin. Teman-teman, kemarin Bapak Jokowi memberikan statement bahwa polemik ijazahnya dan tentang pemakzulan Gibran anaknya dari kursi Wapres ada agenda besar politik untuk 2029 untuk menjatuhkannya. Hal ini menjadi perdebatan di kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya Ahmad Kojinuddin dan dari kubu Jokowi melalui Freddy Alek Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Dan di situ juga hadir Adi Prayitno, analis politik di acara TV One. Bagaimana perdebatannya tanpa basa-basi, kita simak. Begitu ketika algoritmanya lagi turun, Pak Jokowi ngomong statement ini langsung naik lagi. Tanggapan Anda? Ya, saya sebetulnya sepakat dengan Mas Adi, jadi memang setiap serangan itu juga bisa berdampak positif ketika itu dimanfaatkan, tanda kutip. Pak Jokowi juga pasti sering melakukan itu. Ya, Pak Jokowi pernah mengatakan kepada kami, misalnya contoh Amin Rais. Ya, ketika Amin Rais ini terus menyerang Pak Jokowi, justru simpati kepada Pak Jokowi itu naik. Tapi dalam konteks terakhir-terakhir ini, ya saya perlu sampaikan bahwa bukan Pak Jokowi yang meng-create. Ya, bukan Pak Jokowi yang menciptakan isu, tetapi Pak Jokowi berusaha mengambil tanda kutip manfaat dari situ, khususnya untuk popularitas. Itu seperti dikatakan Mas Adi tadi, itu sah-sah saja bagi seorang politisi. Betul. Iya, jadi cuman yang mau disampaikan Pak Jokowi dalam konteks ini adalah bahwa memang pertarungan ini dia mau menjelaskan juga kepada publik, mungkin juga dalam artian tadi ini serangan negatif mau diambil juga simpati positifnya. Jadi sebagai seorang politisi sah-sah saja Pak Jokowi memainkan itu, bahwa tetapi ini kan realitasnya seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, memang serangan terus-menerus menghantam beliau. Dan kemarin-kemarin tadi beliau mengatakan sedang sakit, diem, ya ada 2 minggu lebih itu. Nah mungkin ini momentumnya juga kembali mengambil simpati publik. Nah itu jadi menurut saya sah-sah saja lah. Jadi seorang politisi, tetapi yang mau disampaikan Pak Jokowi sekali lagi adalah memang ini agenda besar untuk 2029. Ya tadi saya mengatakan ya, walaupun ada koalisi di sini, koalisi Indonesia Maju, ya banyak partai-partai, tetapi tokoh sentralnya ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ditambah dengan Pak SBY, tapi tokoh sentralnya ini ketika ini berhasil dipecah, diadu domba, maka pemerintahan akan lemah. Tapi mungkin nggak statement Pak Jokowi ada agenda besar ini membuat publik akhirnya terkecoh, tidak lagi fokus kepada ijazah palsu, tapi agenda besarnya yang dicari-cari publik nantinya? Oh tidak. Ini kan pasti rame lagi ijazah palsu ini. Karena proses sudah masuk penyidikan. Ketika nanti diumumin tersangka, ini akan naik lagi. Ketika persidangan, ini akan naik lagi. Nah, cuman kan pertarungannya seperti kata Mas Adi tadi. Bagaimana ya isu yang tadinya negatif menyerang ini untuk Pak Jokowi akan menjadi positif. Sehingga popularitasnya semakin meningkat, kemudian kesukaan masyarakat kepada Pak Jokowi terus meningkat juga, kembali meningkat. Itulah yang mau dimainkan Pak Jokowi dalam hal ini. Dan itu sah-sah saja, gitu loh. Oke, baik. Bang Ahmad, gimana? Kalau pihak Anda akan memanfaatkan isu ini? Saya bicara hukum saja begitu. Dan kalau kita bicara tentang downgrade, siapa sih yang mendowngrade? Coba ingat laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025 lalu di Polda Metro Jaya. Dulu itu kan hanya 4 orang yang dilaporkan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu kami mendapatkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Justru terlapornya makin banyak lah. Kami mendapat pesan dari laporan itu. Oh, ini saudara Jokowi mau perang bubat ini, mau perang semesta. Kenapa? Bukan hanya Egy Sujana ya, ada lagi nama sampai Abraham Samad pun jadikan terlapor. Ada Damai Hari Lupis jadi terlapor. Ada Rustam Effendi jadi terlapor. Ada Kurnia Triyono itu jadi terlapor. Selain Roy Suryo, Tifa dan Rizal Fadilah. Jadi
pesan politiknya, oh ini mau perang habis-habisan tapi melawan rakyatnya sendiri, yang semestinya dia bisa cegah itu dengan cara menunjukkan ijazah aslinya, yang itu akan merecovery nama baiknya yang tadinya dia dianggap ya dinistakan, dihinakan, direndahkan karena ijazahnya palsu, balik menjadi dimuliakan, ya ditinggikan karena ternyata dia punya ijazah asli. Lah kalau kita kembalikan kepada sikap politik Saudara Joko Widodo yang enggan menunjukkan ijazah aslinya dengan dalih hanya akan ditunjukkan kepada pengadilan, sementara beberapa pengadilan perdata di NU tidak bisa masuk ke pokok perkara. Siapa yang berusaha mendowngrade Saudara Joko Widodo? Tindakan Saudara Joko Widodo sendiri yang tidak mau segera dan serta-merta menyelesaikan. Dan siapa yang mau cari benefit dari kasus ini? Tentu siapa yang ingin mengulur-ngulur. Loh, kalau dari kami, ya klien-klien kami, kalau Saudara Jokowi nunjukin ijazah aslinya, dicek sudah asli, selesai. Bahkan siap bertanggung jawab begitu. Coba, siapa yang mendowngrade Pak Jokowi yang mendowngrade sendiri kalau kata Bang Ahmad? Saya tanggapi sedikit. Jadi Pak Jokowi tidak ada melaporkan nama-nama yang disebutkan tadi. Ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Berkembang, ada ditemukan dugaan tindak pidana di situ, ada pidananya di situ. Nah, kemudian penyidik dalam hal ini di dalam pemeriksaan yang sudah puluhan mungkin ratusan saksi dan banyaknya video, penyidik menemukan bahwa tindak pidana ini diduga dilakukan oleh nama yang disebut tadi. Jadi itu bukan laporan Pak Jokowi, laporan ini saya kasih contoh. Kami pernah menyatakan, bagaimana dengan Riza Fadila, Pak? Oh enggak. Kan mereka itu, beliau itu bersama TPUA itu datang ke rumah Pak Jokowi rame-rame, diterima Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan begitu Bang Ahmad. Enggak, ini saya sampaikan Riza Fadila. Kenapa Pak Riza Fadila enggak dilaporkan? Oh enggak. Beliau baik-baik saja datang-datang ke rumah saya, sopan. Jadi memang yang tadi beliau sebutkan itu bukan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, tetapi itu perkembangan hasil penyidikan. Saya tanggapi. Kemudian saya tanggapin sedikit lagi masalah downgrade tadi. Masalah publik saja tidak percaya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu, ini akan berhenti. Jadi itu bahkan akan dipakai lagi untuk membangun narasi-narasi berikutnya atau ketidakpercayaan berikutnya. Jadi kenapa Pak Jokowi harus di pengadilan, walaupun nanti mereka tidak terima, tetapi setidaknya yang memutuskan itu lembaga yang resmi. Nah itulah, membangun negara itu tidak bisa dibangun di atas basis suudzon. Ini kan sudah suudzon duluan. Belum ditunjukkan sudah suudzon, prasangka buruk, publik akan A, B, C. Kan ini suudzon. Yang kedua, 310, 311 KHP itu delik aduan limitatif, dibatasi orangnya siapa, yang dicemarkan siapa. Nama-nama itu walau tidak muncul dari Saudara Jokowi, dari kuasa hukumnya dalam bentuk inisial. Inisialnya ada 4 orang. Kemudian laporan dari banyak Polres yang dikonsolidasi ke Polda, itu juga geng-gengnya Jokowi. Kita tahu itu semuanya pendukung Jokowi. Seperti beliau ini yang katanya tadi pasang badan juga untuk Jokowi. Jadi Jokowi, golabatuzon, dugaan kuat Jokowi sudah tahu bahwa perkembangannya, penyelidikannya akan demikian-demikian. Tapi dia membiarkan itu terjadi. Berarti memang Saudara Jokowi yang mau perang bubat dengan rakyatnya. Dan kalau ya itu yang terjadi, ya wajar rakyat membela diri. Orang bertanya tentang ijazah presidennya 10 tahun, tapi kenapa dijawab dengan perang bubat? Yang kedua terkait Wapres Gibran. Persoalannya itu kan bukan pada sikap rakyat, tapi proses prosedur dan tahapan Gibran naik. Loh, sudah ada loh pernyataan Ferry Amsari. Putusan MK 90 itu tidak ada pembuktian. Sayangnya, putusan MK itu final and binding. Tidak ada koreksi terhadap proses prosedur yang sudah diputus oleh MK. Lalu ada Purnawirawan Jenderal yang dia punya suasana kebatinan galau dengan kondisi bangsa dan negaranya, punya sikap keprihatinan, kemudian menyampaikan 8 poin sikap, salah satunya adalah dengan pemakzulan Gibran. Dan secara konstitusi pemakzulan itu hal yang biasa dan tidak perlu satu paket. Presiden dimakzulkan bisa, wapresnya saja bisa. Dan hari ini ketika wacana pemakzulan itu diterima oleh publik, ya ini berarti aspirasi publik juga. Jadi Saudara Jokowi juga harus menerima bahwa ada aspirasi lain yang tidak sependapat dengan pandangan politiknya, sehingga tidak perlu baper. Perasaan politik saya, ini ada yang ingin mendowngrade saya. Lah, yang mendowngrade itu dirinya sendiri. Coba kita bicara perasaan politik rakyat 10 tahun. Berapa ribu triliun ya hutang yang diwariskan Jokowi? Coba perasaan politik rakyat bagaimana? Kita kembali ke tema. Berapa kriminalisasi yang terjadi di era Jokowi, ditangkap-tangkapi sampai terakhir ya, legacy polisi yang brutal ya itu terjadi di era Jokowi. Dan hari ini masih ada sisanya. Penangkapan pun dilakukan secara brutal. Contohnya Charlie Chandra begitu. Baik,
Bang Adi, ini beberapa kali tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi baper begitu. Anda ngelihatnya gitu gak sih? Atau ini memang yang saya tidak punya strategi? Saya tidak punya penilaian apapun ya. Tapi setiap orang itu memang mesti punya sikap terkait apapun yang sedang berkembang. Per hari ini ya Pak Jokowi rakyat biasa. Bahwa 10 tahun yang lalu pernah jadi presiden 2 periode, iya. Jadi mungkin kalau ada sesuatu yang kurang oke, tidak happy dan tidak nyaman pasti bereaksi. Dan reaksi itu kan tidak mesti harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi, tapi melalui relawan dan para pendukung-pendukungnya yang bermunculan di banyak tempat ya. Jadi bagi saya ini adalah hal biasa. Cuman yang selalu menjadi tanda tanya saya itu, kok rasa-rasanya kok masih Pak Jokowi itu sedang masih berkuasa. Jadi serangannya itu masih cukup kuat dan masih agresif ya. Kalau saya selalu mengatakan paling penting ke depan PR kita itu adalah bagaimana persoalan ekonomi, tentang kemiskinan dan kesejahteraan. Bahwa ini penting sih oke, tapi jangan sampai energi kita kan habis untuk urusan kayak gini misalnya. Itulah yang saya sebutkan, kenapa sebenarnya untuk hal-hal yang semacam ini saya tidak terlampau expose ya untuk berkomentar terlampau jauh. Karena ini adalah pertarungan politik yang bukan hanya terjadi hari ini bisa panjang ini. Bahkan bisa melampaui 2029, bisa 2035, 304 sekian lah macam-macam. Ini panjang ceritanya karena ini kan pertarungan antar lebah sebenarnya. Kalau saya mau sebut, ini istilah yang saya sengaja untuk munculkan. Jadi siapapun yang diserang ini pendukungnya banyak. Misalnya mengkritik Pak Jokowi, muncul semua para pendukungnya membela. Begitupun dengan TPUA, kalau kemudian muncul serangan balik, juga muncul para pendukung yang saya kira per hari ini juga memberikan pembelaan-pembelaan cukup luar biasa. Oleh karena itu, ini yang saya kira tidak akan berkesudahan. Ya memang kita tunggu proses hukum yang saat ini sedang terjadi. Itu pun juga nggak ada jaminan akan dipercaya 100%. Pengadilan pun juga akan ditanyakan, bener apa enggak nih gitu kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian menurut saya tidak akan berkesudahan. Masih panjang kalau kata Mas Adi. Perbincangan Bang Freddy tadi menyambungin pertanyaan saya tadi. Kalau kata Mas Adi ini masih lama, 2029, 2034, 3.000 sekian gitu, mungkin masih menjadi pembahasan nantinya. Ini publik yang nggak move on atau narasinya tetap dijaga biar tetap on atau gimana nih? Ya, kan seperti saya katakan tadi juga, termasuk itu merespon Rismond tadi. Kan saya bilang nggak akan ada ujungnya ini. Nah, mendelegitimasi itu, mendowngrade dulu kan paling efektif itu kalau Pak Jokowi misalnya jadi tersangka atau kena kasus hukum. Itu kan paling cepat langsung brrrr kan begitu. Maka bagi mereka ini kan, ya bagaimana Pak Jokowi itu supaya cepat jadi tersangka, maka dilakukan terus-terus. Dan walaupun itu hak setiap warga negara melaporkan, it's okay. Tetapi justru yang mereka lakukan ini justru mengkonfirmasi bahwa memang mereka terus-menerus akan menyerang Pak Jokowi, termasuk isu apapun. Makanya saya bilang tadi, saya tidak percaya ketika itu ditunjukkan akan selesai. Enggak, ini akan ada terus, akan dipakai terus. Nah, dan itu sudah terkonfirmasi sekali lagi. Tapi ini juga akan telah menunjukkan bahwa mereka sudah cari kemana-mana ini bukti. Mentok. Nah, sekarang laporan baru. Kalau nggak salah itu tadi video tahun berapa, 2011, itu pun dipakai lagi kan begitu. Udah nggak ada lagi bahan ini. Tetapi pasti akan nemu bahan lagi termasuk nanti. Termasuk yang Pak Kasmujo waktu itu ya? Iya. Termasuk video itu yang dibahas. Iya. Justru itu kan dipakai untuk mengcounter yang video Pak Jokowi itu yang mereka berusaha lakukan laporan sebagai barang bukti. Ya, silahkan saja. Nanti kan ini kembali lagi ke UGM. Di UGM kan itu ada semua dokumennya, dokumentasinya. Siapa itu Pak Kasmujo, ya hitam di atas putih semuanya pasti ada. Jadi nanti ya, kalaupun ini berproses sama seperti yang laporan sekarang ini, baik dari TPUA maupun dari Pak Jokowi, semua akan dipanggil, semua akan diperiksa. Tapi ujungnya kembali ke UGM ini. Itu. Bang Ahmad gimana? Akan dicari kemana-mana katanya? Yang jelas begini ya. Nggak perlu lah sampai 2009, 2030 dan seterusnya. Kalau nanti Biro Wasidik Barreskrim Mabes Polri mengumumkan hasil penyelidikan gelar perkara khusus memerintahkan Barreskrim melanjutkan proses penyelidikan dan kemudian 263 dugaan pemalsuan dokumen itu ditingkatkan ke penyidikan sama persis dengan yang di Polda ditingkatkan penyidikan, saudara Jokowi ditingkatkan menjadi tersangka, selesai nih. Karena hanya ada gula, ada semut aja ini. Sepanjang gulanya masih ada, semut masih berkerumut. Kalau gulanya habis, selesai. Itu satu hal. Yang kedua, soalan yang saat ini terjadi itu kan soalan yang memang, betul kan tadi dikatakan bahwa saudara Jokowi hari ini bukan presiden, de jure. Tetapi de facto dia punya kekuasaan yang itu dikonfirmasi oleh Purnawirawan Jenderal TNI
pada 17 April 2025 lalu yang kumpul, ada 8 poin pernyataan, saya hadir di acara itu. Salah satunya juga bersihkan kabinet dari pengaruh Jokowi. Ada sejumlah menteri yang itu ada 13 kalau tidak salah, itu juga masih di bawah kendali saudara Joko Widodo. Hari ini kasihan sebenarnya Pak Prabowo. De jure beliau presiden, de facto masih harus berbagi kekuasaan dengan saudara Jokowi. Nah, Purnawirawan itu punya pendapat kalau ya tangan-tangan kekuasaan Jokowi dipotong, biarlah Jokowi ya benar-benar istirahat sebagaimana dulu SBY istirahat, sebagaimana Megawati istirahat. Selesai juga hiruk pikuk ini. Problemnya adalah secara de jure bukan presiden, de facto cawe-cawe ke segala urusan. Dan kemudian menggunakan kekuasaan yang tak terlihat dalam kendali dirinya untuk terus mengagitasi, melindungi kekuasaan politik yang ingin diwariskan ke dinasti Wapres ini. Dan kemudian masyarakat bereaksi, wajar. Baik. Terakhir Mas Adi, jadi secara de facto itu tadi dikatakan Mas Ahmad loh. Sejalan nggak sama pikirannya Mas Ahmad? Ya, saya kira memang harus kita akui bahwa Prabowo Subianto dengan Gibran ini kan satu kesatuan. Jadi power sharing setelah menang itu adalah hal biasa. Saya cukup yakin bahwa Prabowo itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Tapi Prabowo itu sangat respect dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Itu kan termasuk Pak Jokowi. Kan terlihat misalnya setiap sambutan politiknya menyebut Jokowi, menyebut SBY, menyebut misalnya Megawati Soekarno Putri, Gus Dur, Habibie, dan bahkan ya Pak Soeharto juga dihormati oleh Pak Prabowo. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini sebagai mental model seorang prajurit yang menghargai para orang-orang terdahulunya. Jadi sekalipun ada desakan supaya menghilangkan dan menjauh dari mantan-mantan presiden terdahulu, rasa-rasanya sulit. Bagi Pak Prabowo, siapapun yang dianggap berjasa di negara ini, sekecil apapun itu pasti akan dihargai. Saya kira di situ. Dan di Indonesia, bagi-bagi kekuasaan, bagi yang menang itu perkara biasa, Rati. Reza, yang aneh itu yang kalah juga minta, itu aneh. Jadi Bang Fredrik ini karena sejak awal mendukung Prabowo dan Gibran, kalau bisa komisaris juga sampai dapat. Wajar dong. Ini obrolan di belakang harus ini ya. Iya, sampai dapat dong. Yang aneh justru yang kalah minta juga paling dekat. Paling enkerado. Itu menurut saya agak aneh. Bagi saya aneh. Kira-kira di situ. Iya, kita tunggu lagi bagaimana statement Pak Jokowi lainnya, terutama sepertinya mendekati dengan bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Nanti pasti ada statement lain. Rame lagi. Terima kasih Bang Adi, Bang Freddy, dan juga Bang Ahmad. Sama-sama. Nah, itu videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Pendapat kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.